saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur atas setiap kebaikan-Nya, mengucap syukur atas setiap rahmat-Nya yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu mengambil saat teduh mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kebaikan-Mu tiada pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami ada oleh karena kehendak Tuhan. Kami diciptakan sebelum dunia ini dijadikan. Engkau telah merancang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai pada saat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semuanya boleh ada di dalam setiap rancangan Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Semua bukan oleh hasil kekuatan kami, bukan oleh karena kepintaran kami, bukan oleh karena hasil usaha yang kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Semua oleh karena kemurahan-Mu semata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Kami bersyukur kami masih boleh menikmati hari ini Tuhan. Kami masih boleh melihat keluarga kami. Kami masih boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Allah yang hidup. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Allah yang besar. Sebab tiada yang lebih layak kami sembah selain Engkau. Tiada yang lain selain Engkau ya Allah Sang Pencipta. Allah yang hidup, Allah Immanuel yang selalu ada menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Semua hanya untuk kemurahan-Mu. Semua untuk Engkau Yesus. Segenap hidup kami persembahkan.
kami, jiwa kami, roh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Engkau kehidupan kami, bagi Engkau hati kami, bagi Engkau selama-lamanya kemuliaan Tuhan. Maka kami mementeraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan yang datang dari Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kami memuji dan memuliakan Engkau dengan kekuatan dan sukacita Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Apakah Bapak Ibu merasakan sebentar lagi kita akan menikmati perayaan Natal? Jadi suasana-suasana Natal sudah terasa. Di mana-mana kita merasakan penyambutan untuk juru selamat bagi setiap yang mau percaya kepada Tuhan. Amin. Mau bersorak-sorai bagi Yesus? Yang siap bersorak-sorai bagi Yesus, angkat tanganmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
antusias menyambut kelahiran Yesus? Yang berantusias menyambut kelahiran Yesus boleh angkat tangan tinggi. Sekali lagi kita mau beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita akan menyambut Dia, Raja mulia. Siapkan
Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari-hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Tadi saya duduk di awal kok sepi. Pas saya maju ke depan saya kaget, ternyata penuh saudara. Dan ada juga saudara-saudara kita yang baru saudara ya. Tuhan Yesus baik. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya bisa melayani saudara. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya nggak pernah bosan, saya nggak pernah lupa untuk mengingatkan saudara untuk kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Coba bilang kepada kanan kirimu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara boleh ada sebagaimana saudara ada, itu karena kebaikan Tuhan. Saudara masih sehat, saudara masih bisa bekerja, usaha saudara masih jalan, bisnis saudara masih jalan, saudara masih sehat, itu bukan karena kekuatan saudara. Itu semata-mata hanya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Makanya saya nggak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada saudara, selalu berkata, selalu bersyukur Tuhan Yesus baik saudara. Kenapa selalu kita harus katakan Tuhan Yesus baik? Supaya saudara nggak jadi orang yang sombong. Ada begitu banyak orang berhasil dalam kehidupannya, sukses dalam kehidupannya, berkata semua ini karena jerih payah saya. Semua ini karena kerja keras saya. Semua ini karena saya punya koneksi. Saudara kok boleh punya banyak koneksi? Hari ini bisnis boleh jalan, engkau boleh punya banyak uang. Tapi engkau harus ingat, semua itu hanya karena Tuhan. Lalu bagaimana Pak kalau kondisinya sekarang saya nggak baik? Usaha saya macet, bisnis saya macet, semua keadaan nggak baik. Saudara, saya harus katakan kepada saudara, saudara tetap bersyukur sama Tuhan dan katakan Tuhan Yesus baik, supaya saudara nggak jadi orang yang jahat dan mengutuki Tuhan. Amin. Hari-hari ini saudara, ada begitu banyak orang yang stres. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang ada di dalam ketakutan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang ada kebimbangan saudara. Kenapa? Karena melihat begitu banyak berita-berita yang ditayangkan di TV itu berita-berita yang menakutkan. Nanti tahun 2023 akan terjadi resesi besar-besaran. Banyak perusahaan yang pada akhirnya merumahkan karyawannya. Akan ada gelombang PHK besar-besaran. Dan itu tandanya akan banyak ribuan orang yang pada akhirnya nggak punya kerjaan dan akhirnya nganggur. Saya mau katakan itulah berita saudara. Kalau saudara nonton berita di TV, isinya adalah itu. Sesuatu yang membuat kita takut. Sesuatu yang membuat kita gentar. Sesuatu yang membuat kita khawatir. Tapi saudara harus tahu, ada satu berita yang bisa mengeluarkan kita semua dari perasaan itu. Berita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Berita baik, good news. Tapi seringkali kita lupa. Kita terlalu senang nonton TV. Kita terlalu senang nonton berita. Akhirnya yang kita konsumsi di dalam kehidupan kita adalah berita-berita yang gak baik, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita cemas. Sedangkan firman Tuhan kita gak pernah dengar, kita gak pernah baca. Bahaya saudara. Jadi hari ini kalau saudara ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, ayo kita pakai kesempatannya dengan baik. Amin. Beberapa minggu lalu saudara saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan, saya harus khotbah apa? Apa yang mau Tuhan khotbahkan? Apa yang Tuhan mau saya bicarakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini? Dan saya teringat, kalau saudara ingat juga ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa hidup kita itu bukan selalu berbicara tentang bagaimana kita menuai. Hidup kita tidak selalu berbicara untuk bagaimana kita dapat. Hidup kita tidak selalu berbicara tentang bagaimana kita harus punya ini dan punya itu. Hidup kita ada kalanya bagaimana kita menabur, saudara. Jangan lupa. Banyak gereja,
banyak hamba Tuhan itu selalu berbicara tentang berkat, dan berkat. Bagaimana saudara diberkati, bagaimana usaha saudara diberkati, bagaimana keluarga saudara diberkati. Banyak gereja, banyak hamba Tuhan selalu berbicara tentang bagaimana kita menuai, dan kita lupa bahwa yang terpenting di dalam hidup ini tidak selalu menuai dan menerima, tetapi menabur. Kalau saudara menabur, otomatis saudara akan menuai. Tapi kalau saudara tidak menabur, apa yang saudara tuai? Gereja lupa. Tapi kita bersyukur di tempat kita. Kita dibimbing, dibimbing untuk senantiasa memberi. Kita dibimbing oleh Bapak Yohanes untuk bagaimana kita menabur, dan menabur. Supaya kita nggak jadi Kristen maling, saudara. Banyak Kristen maling. Menabur dari tempat di mana dia nggak menuai. Ya. Dan tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang menabur di musim kering. Mungkin saudara melihat saya dan berkata, "Pak, kok menabur di musim kering? Opo ora keliru? Apa enggak salah? Kok nabur di musim kering? Apa yang mau ditabur? Lalu kalau kita menabur di musim kering, apa yang mau kita tuai, Pak?" Di mana-mana kalau kita mau menabur, itu di tanah yang subur, betul? Di tanah yang gembur, limpah dengan air, ada mata airnya di situ. Kalau tanahnya kering, musim kemarau, kita diminta menabur, apa yang akan kita tuai? Secara ilmu pertanian, secara ilmu perkebunan, itu betul. Kalau kita mau menabur, harus di kondisi yang baik. Kalau kita mau menabur, harus di situasi yang bagus. Kalau situasinya jelek, kalau kondisinya jelek, jangan. Itu kata dunia, Pak, Bu. Tapi hari ini saya mengingatkan kepada saudara, ada satu dimensi lain yang harus kita ketahui dalam hidup kita. Seringkali orang Kristen hanya fokus kepada dimensi secara real, secara nyata, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Situasinya jelek, tanahnya kering, jangan nabur, kamu nggak akan nuai. Seringkali hidup Kristen itu seperti itu, hanya fokus kepada dimensi secara nyata, dan kita lupa ada dimensi lain yang justru menentukan kehidupan nyata ini, yaitu dimensi roh, dimensi spiritual, dan ini yang akan kita bahas hari ini, saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian 26. Kita nggak akan baca semua, kita akan coba baca di ayatnya yang ke-12 dan 4, sampai 14 saja, saudara ya. Kejadian 26, 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca perikop yang tadi kita baca, ada satu cerita, saya yakin pasti saudara suka ceritanya. Saudara pasti senang akan cerita ini. Apalagi kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-13 tadi. Dikatakan di situ, dan orang itu menjadi kaya, sangat kaya, kian lama semakin sangat kaya. Siapa yang gak mau kaya? Kita semua pasti mau kaya, bukan? Ada yang mau miskin? Nanti kalau ada yang mau miskin, Pak Gung bisa berdoa buat saudara ya. Kita semua mau kaya. Kita semua mau hidup kita diberkati.
Kita mau usaha kita berkembang. Kita mau usaha kita punya cabang di mana-mana. Kita mau uang kita di bank bertambah-tambah. Kita mau mobil kita di garasi nambah. Kita mau rumah kita nambah. Kita mau tanah kita nambah. Semua orang pengen hidupnya bertambah-tambah. Pengen kaya, saudara. Dan akhirnya tanpa kita sadari, saudara, kekayaan itu jadi fokus banyak orang. Tanpa kita sadari, uang, materi menjadi fokus di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita lupa akan Tuhan. Kita sibuk kerja siang malam banting tulang sampai encok-encok, karena yang dibanting tulang tiap hari tulang dibanting, saudara. Kita banting tulang siang malam, pagi jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lupa pulang, lupa istri, lupa anak. Banyak orang kerja hanya kejar uang, kejar uang, kejar uang, materi, materi dan materi. Banyak orang fokusnya hilang, hanya berfokus kepada bagaimana supaya saya kaya, bagaimana supaya bisnis saya itu lancar, bagaimana supaya saya bisa buka cabang di mana-mana, bagaimana supaya deposito saya nambah di bank dan lain sebagainya. Orang udah fokusnya kepada uang. Saya mau tanya sama saudara hari-hari ini, bagaimana dengan saudara? Apa fokus saudara hari-hari ini? Apakah uang, materi, kekayaan? Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau hari-hari ini yang menjadi fokus hidupmu adalah uang, yang menjadi fokusmu adalah mencari materi, bagaimana engkau menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya, engkau sedang ada di dalam target yang salah. Kalau tujuan hidupmu hari-hari ini adalah mengejar kekayaan dan uang, maka saya katakan hari ini engkau sedang ada di dalam fokus hidup yang salah. Kenapa? Karena kau perlu tahu, target dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita bukan supaya engkau jadi kaya, makin kaya dan sangat kaya. Itu bukan target Tuhan. Target Tuhan bukan untuk Anda kaya. Saya mau katakan hari ini, target Tuhan di dalam hidup saudara adalah bagaimana supaya saudara semakin cinta dan sangat cinta kepada Tuhan. Itu target Tuhan dalam hidup saudara. Urusan pasal 13 itu nanti, saudara. Tuhan mau hidup kita itu menjadi cinta sama Tuhan. Hari demi hari engkau semakin cinta, dan pada akhirnya engkau sangat cinta sama Tuhan. Itulah target yang harus kita tuju. Itulah tujuan utama di dalam hidup kita. Urusan pasal 13 itu nanti, saudara. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percayalah saudara, jika fokus hidup saudara adalah Tuhan, target utama saudara dalam hidup ini adalah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini saudara, kita mau belajar dari seorang bernama Ishak. Kita lihat di dalam pasalnya yang ke-12. Di situ dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, Ishak diberkati Tuhan 100 kali lipat atas apa yang dia kerjakan. Ishak mendapatkan kekayaan, jadi kaya, makin kaya dan sangat kaya. Ini 3 level orang kaya nih, saudara. Saudara di level mana? Sudah kaya? Makin kaya? Atau hari ini sudah sangat kaya? Ishak sudah ada di level tertinggi, sangat kaya. Tapi hari ini saya mau singkapkan kepada saudara, kekayaan berkat yang diterima Ishak di dalam pasalnya yang ke-12, saudara harus tahu cerita sebelum itu. Tahukah saudara bahwa sebelum Ishak mendapat berkat-berkat Tuhan, sebelum Ishak diberkati dengan luar biasa, dia jadi orang kaya,
semakin kaya dan sangat kaya, itu diawali oleh sebuah penderitaan yang dialami oleh Ishak. Kalau saudara lihat nanti di rumah saudara, baca mulai ayatnya yang pertama di situ. Cerita kekayaan Ishak diawali oleh satu keadaan di mana Ishak menderita oleh karena adanya wabah kelaparan di situ. Pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi sebelumnya pernah kelaparan, saudara, ada. Ya. Yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, saudara. Jadi jauh sebelum Abraham itu diberkati secara limpah, Abraham merasa susah hidupnya. Negeri di mana Ishak tinggal terjadi kondisi yang memilukan, terjadi bencana kelaparan. Saudara bisa bayangkan, Ishak sebagai kepala rumah tangga, dia punya keluarga, dia harus berpikir bagaimana membawa keluar keluarganya dari masalah ini. Sampai akhirnya Ishak berpikir, berencana dia akan pulang ke Mesir, dia akan pergi ke Mesir. Karena pikirnya di Mesir itu kaya, Mesir itu kota besar, Mesir itu makmur. Jadi kalau saya bawa keluarga saya ke Mesir, maka kami tidak akan kelaparan lagi. Tapi kita tahu di tengah jalan, sebelum Ishak pergi ke Mesir, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tetaplah di sini, walaupun susah, walaupun menderita, tetaplah di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di masa-masa sulit seperti sekarang, ketika pandemi melanda seluruh dunia, ada begitu banyak orang kehilangan. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pelayanan, dan lain sebagainya. Oleh karena banyak yang hilang itu, banyak yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Kenapa bisnis yang saya bangun dari awal sampai besar sekarang ambruk karena pandemi? Tuhan, kenapa orang tua yang saya sayangi sekarang kau panggil karena sakit, terjadi virus? Ada begitu banyak kehilangan, ada begitu banyak kepedihan yang terjadi yang kita alami. Tidak sedikit yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Suatu kali saya berdiskusi dengan teman saya. Dia bilang, Rito, gereja di Jakarta itu lagi susah karena belum banyak yang buka. Jadi pemasukan gereja itu sedikit, kolekte nggak ada, yang setia kepada perpuluhan pun sangat sedikit. Banyak para hamba Tuhan, pendeta-pendeta mulai stres memikirkan itu. Harus bayar sewa gedung dan lain sebagainya. Lalu teman saya berkata begini, mungkin ini Tuhan sengaja membiarkan ini terjadi, mengizinkan ini terjadi. Supaya apa? Supaya Tuhan merontokkan motivasi-motivasi yang gak benar di dalam gereja. Untuk merontokkan motivasi-motivasi para hamba Tuhan yang gak benar di dalam gereja. Sebelum pandemi, orientasi pelayanan adalah uang. Sebelum pandemi, orientasi gereja adalah bagaimana mendapatkan kolekte yang banyak dan lain sebagainya. Fokusnya uang, fokusnya kesuksesan, fokusnya bagaimana saya terkenal, fokusnya bagaimana supaya saya bisa menjadi hamba Tuhan yang terkenal dan lain sebagainya. Pandemik ini merontokkan itu semua. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu saat dunia akan digoncang. Dan itu harus terjadi. Ekonomi akan digoncang. Segala sesuatu akan digoncang. Supaya apa? Supaya yang tinggal tetap hanya yang dari Tuhan. Itu yang dialami oleh Ishak. Ishak ada di dalam situasi yang gak enak pada hari itu. Tapi berita baiknya
apapun situasi yang Ishak alami waktu itu, Tuhan turut serta di dalam kehidupan Ishak. Tuhan izinkan semua itu untuk memurnikan hidup kita hari-hari. Nah saudara, saya mencatat ada yang menarik dari cerita ini. Saudara perhatikan. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah situasi kelaparan, Tuhan minta Ishak menabur. Seperti yang saya katakan di awal, mungkin Ishak akan bertanya-tanya, kenapa saya harus menabur? Tanahnya kering, tanahnya nggak bagus, kondisinya jelek, situasinya nggak memungkinkan. Tapi di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kelaparan itu Tuhan minta Ishak untuk menabur. Bukankah itu yang kita tanyakan dalam hidup kita? Bukankah ini musimnya nggak bagus, Pak? Tapi Tuhan bilang menaburlah. Dari sini kita belajar, saudara, apapun situasi hidup kita hari-hari ini, jika Tuhan sudah berkehendak dan kita mau taat melakukan hukum-hukum Tuhan, semua tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Kenapa kita harus menabur di musim kering? Setidaknya saya melihat ada 3 mujizat yang Tuhan sediakan bagi Ishak. Dan hari ini kita akan lihat, ya. Kenapa Ishak diminta menabur? Karena Tuhan menyediakan mujizat-mujizat ajaib bagi Ishak. Kita mulai baca lagi di dalam ayatnya yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-12 di situ berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, yang pertama, mujizat yang pertama yang saya lihat adalah benihnya tumbuh. Tadi kita mungkin bertanya, Pak, menabur di musim kering apa yang kita harapkan? Pak, menabur di musim kering apa yang mau kita panen? Tanahnya jelek, nggak bagus. Tapi ternyata ketika Ishak menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, menaburlah Ishak. Walaupun tanahnya jelek, walaupun tanahnya kering, ternyata benih yang ditabur oleh Ishak itu bertumbuh, saudara. Kita tahu saat itu musim lapar. Alkitab tidak mencatat apa yang menyebabkan wabah kelaparan itu. Tapi ketika saya merenungkan, saya mendapati mungkin saja tanah di negeri itu sudah gak bisa menghasilkan apa-apa. Tanah di situ sudah kering, gak subur lagi. Ketika tanah sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa, laparlah kita, saudara. Tetapi yang ajaib adalah Ishak menabur di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah bencana kelaparan. Ishak menabur. Hasilnya apa? Ishak tidak mengalami kerugian. Justru sebaliknya, Ishak menuai secara berlimpah-limpah. Karena yang dia tabur ternyata bisa tumbuh di tengah-tengah kegersakan. Bukankah di dalam hidup kita seperti itu? Ketika Tuhan bilang ampuni, kita akan bilang, Tuhan, dia sudah bikin saya sakit hati. Tuhan, dia itu jahat sama saya, kenapa saya harus ampuni? Nanti kalau hati saya sudah gak sakit baru saya ampuni. Berkati, nanti dulu Tuhan, keadaan ekonomi saya lagi gak baik. Berkati, tunggu Tuhan, usaha saya sedang seret. Tapi Ishak lihat, menabur. Apa dia bisa bilang? Dia bisa aja bilang sama Tuhan gini, Tuhan nanti deh, urusan nabur tuh nanti kalau keadaannya udah baik, tanahnya udah subur, ada hujan, tanahnya gembur, saya baru nabur. Enggak tuh. Walaupun keadaannya enggak baik, Ishak tetap melakukannya. Dan dia dapat mujizat yang pertama, benihnya tumbuh. Mujizat yang kedua, dikatakan dalam tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Bukan 100%, 100 kali lipat. 100 kali lipat dengan 100% itu beda. 100% itu gini, ketika saudara kasih 50 atau saudara dagang modalnya 50, saudara untung 50, itu untungnya 100%. Anda nabur 50, nuai 50, itu 100%. Tapi saudara pikir
bikin usaha mana yang ketika Anda modalnya 100.000 itu bisa dapat berpuluh-puluh juta? Usaha apa yang begitu? Anda nabur 1 tuai 10, tuai 100. Ishak menuai 100 kali lipat. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa, saudara? Dan mujizat yang ketiga, Ishak itu bukan petani, saudara, tetapi dia berhasil. Ishak bukan seorang petani. Ishak itu adalah seorang penggembala kambing, penggembala domba. Dia itu anaknya Abraham. Kita tahu Abraham itu banyak ternaknya, punya kambing, punya domba. Jadi Ishak terbiasa menggembalakan kambing, menggembalakan domba, menggembalakan ternak. Dia biasa. Kalau dia suruh menggembalakan kambing, oke, nggak masalah. Tapi kali ini Ishak nggak punya basic sebagai seorang petani. Ishak nggak punya basic sebagai seorang yang bercocok tanam. Tapi sejak bencana kelaparan itu, untuk pertama kalinya Ishak menabur. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau ada orang yang nggak bisa bertani, suruh tanam padi, suruh bercocok tanam, kira-kira hasilnya gimana? Gagal, bukan? Tetapi yang hebat, saudara perhatikan, walaupun Ishak nggak punya pengalaman di bidang itu, ketika dia taat sama Tuhan, dia menabur, dia menjadi sukses dan sangat sukses dan berhasil. Apa rahasianya? Bukan karena kekuatan Ishak, bukan karena Ishak pandai, bukan karena kemampuan Ishak di dalam bertani, bukan. Keberhasilan Ishak, kesuksesan Ishak itu semata-mata karena penyertaan Tuhan dan berkat yang datang dari Tuhan. Itulah kenapa di awal saya katakan kita harus selalu bersyukur, ingat sama Tuhan, Pak Bu. Hari ini engkau ada sebagaimana engkau ada, engkau sukses, engkau berhasil, engkau punya properti di mana-mana, usahamu masih jalan sampai sekarang. Sementara orang lain banyak yang gulung tikar, sementara ada orang yang berpikir bagaimana jual rumahnya, ada orang yang berpikir bagaimana dia jual hotelnya, ada banyak orang yang berpikir bagaimana dia jual restorannya. Kalau saudara hari ini bisnismu masih jalan, itu bukan karena kekuatanmu, saudara. Jangan pernah menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ishak berhasil bukan karena dia pandai di bidang tani, tidak. Dia berhasil hanya karena penyertaan Tuhan. Ingat selalu kasih-Nya, saudara. Hari-hari ini, di mana hari-hari semakin jahat ini, saudara, ekonomi nggak menentu, keadaan dunia semakin nggak menentu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menggundeli Tuhan, bergantung sama Tuhan, minta penyertaan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan sertai keluargaku, Tuhan sertai bisnisku, Tuhan sertai pekerjaanku, Tuhan sertai anak, istri, cucu, menantu, keluargaku. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan selain bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini kalau kau bergantung kepada kekuatanmu, hari-hari ini kalau kau bergantung kepada apa yang kau miliki, semua akan lenyap pada waktunya. Hanya penyertaan Tuhanlah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan ada banyak mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang akan saudara alami secara nyata kalau Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan memberikan 3 kunci kepada saudara untuk bagaimana kita bisa mengalami mujizat. Kenapa saya bilang agar kita mengalami mujizat? Karena ada banyak orang yang cuma bisa lihat mujizat tetapi nggak ngalamin. Saudara mungkin pernah melihat mujizat bagaimana orang disembuhkan, bagaimana usahanya dipulihkan, bagaimana bisnisnya diangkat. Tapi saudara nggak pernah ngalamin. Hari ini saudara, saya mau saudara mengalami mujizat seperti yang dialami Ishak. Apa kuncinya?
Kunci yang pertama, saudara. Ya, namun sebelum itu kita akan baca Alkitab kita dulu dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dari Kejadian 26. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuiklarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang pertama yang harus kita lakukan agar kita diberkati Tuhan, mendapat mujizat Tuhan? Yang pertama, dengar dan lakukan firman. Taat sama firman. Menjelang akhir zaman, akan banyak orang udah gak lagi mau dengar nasihat. Menjelang akhir zaman, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang udah gak suka lagi dengan firman Tuhan. Masuk kanan keluar kiri. Saya pernah melayani seorang teman di Tangerang, saudara. Ada seorang teman lain cerita sama saya bahwa keadaannya sangat memprihatinkan. Dia sudah lama gak kerja. Lalu untuk tinggal, dia harus lari dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Ketika kontrakannya selesai, dia harus pergi karena gak mampu untuk bayar kontrakan. Dia punya seorang anak kecil yang butuh susu dan seorang istri. Dia telepon teman satu ke teman yang lain untuk minta tolong. Biasa, pinjam uang, minta tolong. Lalu saya telepon dia, saya layani dia. 5 menit setelah saya tutup telepon, dia buat status di media sosial dan saya lihat. Bunyinya gini, yang gua butuhin itu nasi, bukan motivasi. Orang kalau udah ada di dalam kesulitan, susah hidup, dia ingin apa yang dia butuhkan, dia langsung dapat. Ini yang terjadi sama orang-orang Kristen. Ada begitu banyak orang nanti menjelang akhir zaman udah gak mau lagi dengar khotbah, udah gak mau lagi dengar nasihat. Dia hanya pengen diperhatikan. Ishak, ketika dia ada di dalam kesulitan, dia berpikir sedemikian rupa bagaimana dia dan keluarganya tetap bisa makan. Akhirnya dia ambil kesimpulan, oke, aku harus pergi dari negeri ini dan mengungsi ke Mesir. Karena pikirnya Mesir adalah kota yang kaya, di sana dia nggak akan kelaparan. Itu yang ada di dalam benaknya. Lalu Tuhan larang, ngapain kamu ke Mesir? Jangan, di sini aja. Kalau dia nggak mau dengar firman, kalau dia nggak mau melakukan firman, dia bisa aja berkata sama Tuhan, enggak Tuhan, kalau saya tetap di sini, saya dan keluarga saya akan mati kelaparan. Tapi oleh karena Ishak mau mendengar, oleh karena Ishak mau melakukan firman, dia taat, dia tetap tinggal di tempat di mana Tuhan perintahkan dia. Kalau seandainya Ishak kekeh atas pendiriannya dan dia pergi ke Mesir, hidupnya tidak akan diberkati seperti sekarang kita baca, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita? Pegang janji Tuhan. Biasanya di dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan kita adalah apa? Kekuatan kita, pengertian kita, kepintaran kita.
Oleh sebab itu Amsal mencatat di dalam Amsal yang ketiga, pasalnya yang kelima, supaya kita jangan berpegang kepada pengertian kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Ishak di dalam pengertiannya dia berencana mengungsi ke Mesir. Mungkin Ishak melihat kalau dia hidup di Mesir dia akan enak, hidup akan berkecukupan, akan berkelimpahan. Dan Ishak mau pergi ke sana. Tuhan bilang jangan. Secara manusia, saya katakan tadi, dia bisa saja menolak. Di sini sedang kelaparan, saya harus pergi. Tapi saudara, dari cerita Ishak ini kita belajar. Di masa-masa seperti sekarang, di masa-masa di mana kita sedang susah, percayakan semua kepada firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Dan yang terpenting saya mau katakan kepada saudara, kenapa Ishak pada akhirnya mau bertahan? Ketika Tuhan larang untuk Ishak pergi ke Mesir dan pada akhirnya dia mau bertahan, karena ada covenant antara Tuhan dan nenek moyangnya. Ada satu perjanjian, ada satu sumpah yang diiklarkan Tuhan kepada nenek moyangnya. Karena covenant itulah Ishak tidak jadi pergi ke Mesir. Dia percaya kepada janji dan sumpah Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan menyertai. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bersamaan dengan itu, Ishak bertahan dalam iman di tengah-tengah tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bilang kamu jangan pergi ke Mesir, oke, Mesir itu kaya, Mesir itu berkelimpahan, semua ada di Mesir. Tapi aku gak ada di sana. Walaupun kamu ada di sini, kondisimu susah, kondisimu kelaparan, tapi aku ada di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara pilih mana? Hidupmu berkelimpahan, engkau punya ini dan punya itu, tapi tidak ada Tuhan di situ. Atau kau memilih bertahan, walaupun sedikit menderita, sedikit Tuhan, tapi engkau yakin Tuhan bersama-sama dengan engkau. Itu yang dilakukan Ishak di dalam kehidupannya. Dia memilih untuk taat dan setia. Enggak apa-apa aku tinggal di sini, enggak apa-apa sedikit susah, enggak apa-apa sedikit berat, tapi aku bersama-sama dengan Tuhan. Ketimbang aku pergi ke Mesir, ke tempat yang kaya, tapi enggak ada Tuhan di situ. Begitupun dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini engkau kejar materi, engkau kejar uang, engkau kejar segala-galanya materi itu, sampai engkau meninggalkan Tuhan. Buat apa? Saya melihat ada begitu banyak orang yang diberkati dengan berlimpah-limpah, dia punya ini dan punya itu. Tidak ada yang dia tidak miliki. Tapi ketika Tuhan tidak beserta dengan dia, dia tetap merasa kurang dan tidak ada damai di dalam hatinya. Tapi sebaliknya, walaupun hidup kita kekurangan, walaupun hidup kita pas-pasan, asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan, walaupun kau makan cuma nasi sama tempe, itu jadi daging, saudara. Ketimbang kau makan enak berlimpah dengan uang-uang, tapi gak ada Tuhan, apa yang kau makan bisa jadi penyakit. Pilihan ada di saudara. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Hari ini saudara, kita belajar dari seorang bernama Ishak. Untuk bagaimana di dalam setiap musim hidup kita diminta untuk senantiasa menabur. Jangan pernah ragu atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami percaya Tuhan, apapun dalam setiap sikap hidup kami, musim hidup kami hari-hari, Kau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Hari ini Kau meminta kami untuk menabur di musim kering. Karena sesuatu yang sudah
Karena kami percaya Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau dalam hidup kami senantiasa melihat apa yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Hari-hari ini ya Tuhan, di dalam situasi yang tidak menentu, di dalam kondisi yang tidak baik, kami mau senantiasa menabur, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Biarlah fokus kami hari-hari ini menjadi cinta, semakin cinta, dan sangat cinta kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, engkau tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
saya bisa gila. Saya berani mengeluarkan sekalipun saya tidak punya. Saya bertarung dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya memberikan sesuatu, saya sedang bertarung dengan Tuhan. Kalau sampai saya tidak bisa membayar gereja dan gedung gereja, bukan saya yang mau, Engkau yang mau. Kalau saya mau menabur dan itu semuanya habis-habisan, dan saya tidak bisa bayar kontrak, bukan saya yang mau, tapi Engkau yang mau. Kalau saya berani menabur dan sampai saya tidak punya juga, dan kemudian saya tidak bisa kasih makan istri dan anak saya, bukan saya yang mau. Karena itu saya bertarung dengan Tuhan. Dan dalam pertarungan saya dengan Tuhan, pada waktu menabur, saya melihat tidak pernah Tuhan sedikit pun berpaling. Tidak pernah sedikit pun Tuhan itu mendustai setiap firman. Orang-orang yang berani bertarung dengan firman, orang-orang yang bergila-gilaan mencintai Tuhan dan melakukannya, maka dia akan melihat surga menjadi pendukung utama dia. Maka surga akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Pengenalan akan Tuhan Allah kita menjadi begitu sangat penting untuk kita menjadi gila akan Tuhan, bertarung dengan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Sekalipun tidak ada wahana, sekalipun tidak ada pendukung dalam banyak hal, tapi jikalau Engkau adalah pendukung utama, maka itu cukup bagi kami. Tidak ada satu pun yang kami takuti kalau Engkau berserta dengan kami. Tidak ada satu pun yang menggentarkan kami jikalau Engkau berjanji dari turun-temurun. Tidak ada satu pun yang menggoncang dan menggoyahkan iman kami jikalau Engkau berkonfiden dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tahu hari-hari ke depan kami sepertinya akan sulit, sepertinya akan berada dalam hal-hal yang menyulitkan, menderitakan kami. Tapi satu yang kami yakini, Engkau yang telah berfirman dari zaman purbakala sampai dalam dunia modern ini, Engkau tidak akan pernah berpaling. Engkau tidak akan pernah, Tuhan, tidak menggenapi janji-Mu dan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menabur di tengah-tengah kekeringan kami semuanya. Sekalipun mungkin menurut konsep pikiran kami, menurut konsep ekonomi, menurut konsep pengalaman kami, semua itu mustahil. Tapi kalau Engkau berfirman, Engkau akan menjadi pendukungnya. Kalau Engkau berfirman, maka Engkau akan menyertai. Kalau Engkau berfirman, maka Engkau akan menggenapi. Kalau Engkau berfirman, maka Tuhan sendiri yang menjadi sumber berkat dari apa yang kami lakukan, dari apa yang kami kerjakan. Engkau jauh lebih mampu, Engkau jauh lebih dahsyat, Engkau jauh lebih berkuasa, Engkau jauh tidak akan terhenti mujizat demi mujizat. Karena kami tahu Tuhan, disitulah kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan menguasai dunia natural kami, dunia supranatural menguasai kami semuanya. Dan kalau kami melihat dunia supranatural menguasai kami, maka tidak akan ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami, meneguhkan kami hari ini. Berkati Pastor itu berpakai dengan pengurahan Allah yang luar biasa. Apa yang dia kerjakan dalam pekerjaannya, bahkan Tuhan ketika dia akan memulai sebuah bisnis, tangan-Mu ada di sana, suplai-Mu ada di sana, jalan-jalan masa depan juga ada di sana bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Memberkati keluarga ini Tuhan, pakai istrinya juga, pakai anak-anaknya juga Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini. Kami diteguhkan lagi, dikuatkan lagi. Tak ada satu pun yang bisa membendung kami untuk kami tidak taat kepada Engkau. Tidak ada satu pun yang tidak bisa membawa kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk firman, dan kami meteraikan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mohon Pastor Rinto boleh kembali berdiri di depan. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Rinto yang telah menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Kita akan katakan terima kasih Pastor Rinto atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan katakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Terima kasih Pastor Rinto atas firman-Nya.
Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku firman, untuk kita bisa menabur di musim yang kering. Sekalipun kita tidak memiliki apapun, tapi kita masih memiliki hati untuk kita bisa menabur. Mari kita menabur dengan sukacita. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Dicek, siapa tahu ada yang terlupa belum diisi. Kita akan berikan untuk Tuhan telah melihat hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersembahkan persembahan kita. Saya minta Jelita untuk berdoa. Mari memberi dengan sukacita. Kita iringi dengan pujian. Dia lahir untuk kami. Kita akan melihat persembahan penampilan dari saudara-saudara kita. Saya persilahkan untuk sister and brother, please come here. Silakan, saya berikan waktu dan kesempatan. Good morning, everyone. Morning.
to give a short testimony. Tes. I am Nathan Muller. Aku adalah Nathanael. Yes, from Holland. Saya dari Belanda. Yes, and we are here with a beautiful team from the DTS. Saya punya tim yang sangat luar biasa dari sekolah pemuridan. Yes, and yeah, we are asked to give a short testimony. Saya dan tim saya akan memberikan sedikit kesaksian. Yes, and yeah, I will give my testimony. It's gonna about identity. Saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang identitas. And when I was younger, I really struggled with my identity. Kita terus berjuang tentang identitas kita. And yeah, I shared it in sport, I shared it in other people, I shared it. Itu di olahraga, itu di setiap orang. And I came fast to the conclusion that was not, yeah, what really my identity was. Identity. Saya tidak mengerti dan tidak tahu tentang identitas saya. And then in my youth group, somebody said to me, Nathanael, God says to you, you are beautiful. Di dalam YouTube saya, di dalam channel YouTube saya, Tuhan mengatakan bahwa saya itu indah And that really touched my heart. dan sangat menyentuh hati saya. And then I became on a journey to seek what really my identity is. Sehingga saya masuk ke dalam perjalanan untuk mencari identitas sebenarnya dari saya. And yeah, really my identity is really in Christ. Dan iya, sesungguhnya identitas kita yang sebenarnya itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. And also for yourself, I think there's a really also beautiful also a really powerful something what you can learn from it. Apa yang bisa kalian lakukan melalui ini? That you have really your identity in Christ. Whatever your circumstances are or whatever things are happened, Apapun yang terjadi, kita adalah ada di dalam identitas Tuhan Yesus Kristus. that you really know I am a child of God. Kau tahu kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan. Hanya itu saja, Pak. Thank you. Satu-satu mau ini kesaksian. Yes, thank you so much that we can be here. Terima kasih untuk bisa ada di sini. It's really a privilege that we can be here. Itu sangat luar biasa untuk bisa hadir di tempat ini. And we are in a beautiful Indonesia. Saya melihat banyak sekali hal indah di Indonesia. And we have, like, our whole team never have been to Indonesia before. Saya dan tim saya tidak pernah datang ke Indonesia sebelumnya. But it is so beautiful that there's so much beauty in your culture. Beauty in your culture. Banyak hal yang sangat luar biasa dan indah di dalam budaya kalian. And I really love to see how God is really using you as a church. Dan saya melihat Tuhan memakai kalian sebagai sebuah gereja To really build the kingdom of God here. untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini. I shared this morning with my team a little devotion. Saya berbagi di dalam tim saya sedikit perenungan. And the
devotion was about Joshua 4. Joshua 4. Dan sharing itu tentang gereja itu untuk apa sebenarnya? The Israelites, they could finally go to the promised land. Sebenarnya itu untuk mencari tanah perjanjian. And Joshua was put into leadership. He was leading the group. Joshua was leading the group. Oh, Yosua membawa orang Israel ke tanah perjanjian dan dia memimpin mereka. And God spoke to him that there needed to be a remembrance. There needed to be a remembrance, like to remember the happening that they could go through the Jordan. Dia mengingat tentang bagaimana Tuhan membawa orang Israel menyeberangi Sungai Yordan. So they, the 12 heads of the tribes, 12 suku melewati Sungai Yordan itu. they took a stone from the Jordan Dia mengambil kerikil-kerikil dari Sungai Yordan. and they put it on the other side of the land. Dia meletakkan kerikil-kerikil itu setiap 12 suku itu di seberang sungai. To remember that God was faithful, Untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu setia, that God was leading them through the Jordan. bahwa Tuhan itu memimpin mereka menyeberangi Sungai Yordan. And I think we can all see how God works in our lives. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. God is good, right? Tuhan itu baik, bukan? And I think we can always look back in our lives where God really spoke to us. Dan saya pikir kita bisa melihat masa lalu kita bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. That you can see, wow, God really spoke to me that in my hard circumstances. Oh, saya bisa melihat bahwa Tuhan berbicara ke dalam hati saya begitu sangat dalam. And then you can maybe take like, for me it's sometimes like I have a little necklace of a cross. Saya I have an example. Saya punya contoh. Like I have a necklace of a cross. Saya punya kalung salib. And that reminds me of that God spoke to me 2 years ago. Dan itu mengingatkan saya tentang apa yang Tuhan bicarakan beberapa tahun sebelumnya. That I needed to do DTS. Dan saya masuk ke dalam BTS. And that reminds me of that God is faithful through these 2 years. Dan itu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu setia selama tahun-tahun itu hingga saat ini. Because I can go now to Indonesia. Itu karena Tuhan sekarang membawa saya ke Indonesia. I can share about God's love Saya membagikan kasih Tuhan. and God's faithfulness. Saya membagikan kesetiaan Tuhan. And now I'm here in your midst. Dan sekarang saya ada di sini bersama kalian. And I would love to challenge you to think about something that God spoke to you. Saya ingin menantang kalian untuk memikirkan apa yang Tuhan telah katakan kepada kalian. To see what memorial stone you have in your life, like a remembrance stone, like a remembering. Itu untuk menjadi pengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kalian. Where you can think, hey, 2 years ago God spoke about His faithfulness to me. Hey, lihat Tuhan sebenarnya setia dari beberapa hari atau beberapa tahun lalu. And then now you can see, wow, through all these years God really showed His faithfulness to me. Wow, ternyata benar Tuhan sangat setia hingga saat ini. It's like Joshua conquering the land. Itu seperti Yosua yang memenangkan tanah janji. God showed His faithfulness. God showed His faithfulness that He gave the promised land to the Israelites. Tuhan memperlihatkan kesetiaannya. Dia memberikan tanah perjanjian kepada Yosua dan Israel. What is God giving you today? Apa yang Tuhan telah berikan kepada kalian hari ini? That's a question you can think about. Itu adalah pertanyaan untuk dipikirkan dan direnungkan. And I really love to challenge you to really think about this question. Dan saya sangat suka untuk menantang kalian untuk memikirkan kembali apa yang Tuhan katakan. Thank you so much. Terima kasih. Hanya itu, terima kasih. Thank you, brother,
for testimony to us. Silakan untuk yang bertugas pengumuman boleh maju ke depan. Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih terima kasih to brother and sister. I cannot English, hanya sedikit, little. Tapi kita bersyukurnya begini, Bapak Ibu. Mereka ini bukan orang, mereka ini bule Holland, bule Belanda. Jadi mereka ini belajar juga bahasa Inggris. Ya, mereka belajar juga bahasa Inggris. Nah, jadi tapi hebat mereka ya. Dari bahasa Holland mereka belajar bahasa Inggris. Nah, kita mereka saja berani ya mau belajar bahasa Inggris dan begitu rupa bahasa Inggrisnya lancar. Itu memotivasi kita, bukan menasi kita, memotivasi kita untuk belajar lebih lagi. Terima kasih buat Pastor Rinto, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang pelayanan pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk yang baru pertama kali hadir boleh bangkit berdiri tempat. Stand up please. First. Tuhan Yesus memberkati. Kami berharap please sit down please. Kami berharap kalau DTS ini masih memang di Cipanas, setiap minggunya bisa bersama-sama beribadah di sini, mendukung pelayanan di sini. Ya, pelajar siapa lagi tadi? Usulan Jekli and tim ya. Mereka ini pemuda-pemuda yang sedang dimuridkan untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Dan latar belakang mereka tidak teologi ya, tidak semuanya teologi ya, tidak semua sekolah kitab, tidak semuanya pendeta, tidak. Tapi mereka mau diperlengkapi, dimuridkan, dan mereka mau jadi saksi. Nah, tadi yang translator tadi, penerjemah itu ustadz muda dulu ya, yang sekarang menjadi saksi Tuhan, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, diharapkan minggu ini latihan dengan giat ya, untuk persiapan kita Natal. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan, silakan Bapak Ibu berapat, berunding dengan tim masing-masing dan dengan seksi-seksi masing-masing. Kemudian untuk jadi minggu depan kita akan mengadakan acara Natal itu di tempat ini ya, di tempat ini di lantai 7 di Ciremai, ruang Ciremai. Jadi tolong Bapak Ibu bisa beritahukan kepada keluarga, pada teman, pada saudara semua. Mari ajak teman, keluarga, saudara untuk bisa menikmati Natal, ibadah Natal bersama-sama. Dan perayaan Natal itu jam 4 sore. Minggu yang akan datang perayaan Natal itu tidak ada ibadah minggu pagi, tetapi diganti jam 4 sore. Kemudian besok akan ada Natal remaja pemuda ya di Kota Bunga. Di mana? Nanti dikabarin ya. Nanti dikabarin. Yang merasa masih muda, yang merasa berjiwa muda, yang masih jomblo boleh ikut Natal Pemuda Remaja besok ya. Kemudian ya, kemarin di grup sudah disinggung Bapak Ibu. Di Natal ini kita tidak mengeluarkan dana konsumsi karena konsumsi seluruhnya ditanggung oleh Bunda Yuli Broker.
dari keluarga Christine Kondoy dan juga dari rekan Bapak Dharma yang memberikan alat-alat tulis untuk sekolah minggu. Jadi terima kasih untuk saudara semua. Dan juga terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya ya yang terlibat partisipasi di dalam acara ini. Ada lagi enggak, Pak Yohanes? Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Saudara Yoel tanggal 4, Bapak Tulus, kemarin Pak Tulus nggak ada, hari ini Pak Tulus ada. Yang mau minta traktir silakan tanggal 6. Ya. Kemudian Ananda Samuel, kemudian Ibu Rina Susanti tanggal 10, dan kemudian anniversary Bapak Agus, Dadu, Ibu Rini tanggal 13, selamat ulang tahun Pak Cek Esra dan Juri tanggal 16, kemudian Ibu Uti besok ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Kemudian anniversary Bapak Ibu Heriandi. Harusnya yang nanggung konsumsi Natal itu yang ulang tahun pernikahan tanggal 25 ya harusnya. Ya itu ada lagi? Tidak ada? Baik. Ada lagi dari panitia Natal atau apa? Enggak ada? Oh ya, untuk dana Natal yang terkumpul Bapak Ibu hingga hari ini semuanya terkumpul. Terus boleh pelan-pelan boleh. Ya, lanjut. Ya, itu persembahan kita terkumpul 6.293.000 belum hari ini. Terus lanjut. Keuntungan pasar 1.219.000 lanjut. Penjualan durian terus lanjut. Persembahan khusus jemaat lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, 13.170.000 lanjut. Ya, total semuanya 20.732.000. Luar biasa. Konsumsi ada persembahan, souvenir sekolah minggu ada persembahan, bukan berarti persembahan kita tidak terpakai. Akan ada banyak pengeluaran yang akan kita pakai untuk dana Natal. Setelah akan ada pembagian seragam di pastori jam 2 atau jam 3 hari Sabtu gladi resik. Hari Sabtu gladi resik, nanti jamnya akan diumumkan, akan diberitahukan di grup. Sekalian dekor. Oke, itu saja. Baik, kalau tidak ada, Bapak semua akan pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami diberkati luar biasa oleh firman Tuhan. Biar firman-Mu pagi ini menjadi rema di tengah Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Rinto yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati pekerjaannya, rumah tangganya, berkati pertumbuhan anak-anaknya. Berkati keberhasilan kami, Saudara Yesus Rinto, Saudara Ibu, keluarga yang berkati, tambah hikmat dan arifat untuk mengembangkan hidup di rumah kita Tuhan. Berkati kekuatan kencang baginya. Tuhan, kami berdoa kepada hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pagi ini. Kau berkati mereka Tuhan setelah disebut namanya. Kau berkati yang berulang tahun dengan umur pertama dewasakan iman mereka setia belajar jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada supaya gereja-Mu diberkati, cita kami untuk mendapat tempat yang permanen Tuhan. Kau berkati sebesar kami Tuhan, sebut nama Kau berkati Tuhan. Berkati hotel ini, tempat kami ibadah, berkati setiap pekerjaan, manajemen hotel ini Kau berkati Tuhan. Supaya diberkati, supaya tamu-tamu diberkati untuk mengenal hotel ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, ini terendah Tuhan. Berjamaah mereka Tuhan, bertunjuk terus memakai dia Tuhan dalam menghadapi krisis dunia di tahun 2003 Tuhan. Bagi bangsa Indonesia Tuhan,
Engkau lahir sebagai Raja damai, dan terang bagi kami bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami dibebaskan dari kegelapan ekonomi dunia Tuhan. Tetapkan kami Tuhan menjadi yang terbaik. Tuhan kami bersyukur terima kasih. Segala doa kami jauh sempurna Tuhan. Kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur terima kasih. Amin. Mari keluarga yang kekasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkan pikiranmu dan rohmu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan segala berkat-berkat rohani dan jasmani. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita semuanya, persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Bapa kita di surga, sehingga kita menjadi putra-putra kesayangan dan perkenan di hati Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istri dan anak-anakmu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan kasih cinta dari Kristus Yesus Tuhan kita di dalam kekekalan. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan itu kepada banyak orang yang belum percaya, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu, dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membatalkan berkat rohani, berkat jasmani ini. Haleluya. Amin.